وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Kang Rahmat sekeluarga. Mudah-mudahan Kang Rahmat garis miring Kang Gonjreng beserta keluarga senantiasa Allah berkahi mirik rizkinya, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah dikorbankan pada malam ini, baik jamuan, hidangan, kuah kue dan lain sebagainya yang alhamdulillah begitu banyak, kiranya menjadi salah satu amal sedekah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita hormati yaitu Bapak Amil yang sudah memimpin pembacaan tahlil tahmid tazkir, juga pembacaan suratul Yasin. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan. Para aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, BPD, Linmas, LPM, juga tokoh pemuda yang alhamdulillah kesempatan malam ini sama-sama bisa hadir. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini Allah berikan kesabaran untuk mengayomi kita selaku rakyatnya. Juga yang saya hormati segenap khusus jamaah, bapak-bapak, juga para pemuda, tak lupa kepada rekan dari Kang Rahmat yang alhamdulillah juga bisa pada hadir pada malam ini, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di malam ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, juga termasuk di dalamnya adalah nikmat sehat. Sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya dapat melaksanakan, mengikuti, menghadiri taklim yang sebagaimana mestinya setiap malam Jumat kita laksanakan, yang mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu bukti nyata kita semua ingin tergolong kepada hamba Allah yang senantiasa siap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang taat dan setia kepada ajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hitungan hari kita akan memasuki tahun baru Hijriyah atau yang lazim disebut dengan tahun baru Islam. Insya Allah tentunya kita ingin bahwa dari setiap tahun ke tahun, dan insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah yang ke 1446 Hijriah, kita semuanya berharap mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik ketimbang tahun-tahun yang sudah kita lalui. Amin. Jangan sampai kita masuk kepada kategori orang-orang yang merugi
bahkan naudzubillah tergolong kepada orang yang celaka. Apa di antaranya? Bahwa man kana khairun, siapa orang yang lebih baik hari ini min amsi, daripada hari yang sudah berlalu, fahuwa rabihun, maka dia akan tergolong kepada orang yang beruntung. Cuman menjadi pribadi manusia-manusia yang beruntung ini perlu yang namanya cara dan apa yang harus kita lakukan. Maka kita menyikapi menghadapi tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini tidak ada lain adalah yang perlu kita lakukan muhasabah. Apa katanya Pak? Nah, betul, mantap. Muhasabah ini memiliki arti adalah introspeksi. Ya, melihat, mengevaluasi tidak harus orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa hari-hari yang sudah kita lalui ini banyak kekurangan di dalam ibadah kepada Allah, maka harus kita rubah. Di tahun yang akan datang ini, yang tadinya malas ibadah, tahun yang akan datang tambah rajin. Iya, jangan tambah malas. Harus tambah rajin. Nah, ini yang pentingnya muhasabah, hadirin jamaah rahimakumullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitupun dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa hari-hari yang sudah kita lalui ngan hese hirup teh malulu jeung balang sak seandainya, maka kita berharap memohon kepada Allah dengan muhasabah, dengan mengevaluasi introspeksi diri kita ini, jangan sampai yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan yang sudah kita rasakan di hari-hari yang sudah berlalu itu terulang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka perlu kita mengevaluasi diri. Itu kalau dari segi kehidupan ekonomi kita. Cuman alhamdulillah yang hadir mah hari-hari yang sudah berlalu pun tidak pernah kekurangan ya Pak ya. Semuanya berada di dalam kecukupan. Iyalah. Kalau mengira dan menyangka bahwa kita ini merasa cukup, berarti masuk kepada kelompok orang yang bersyukur. Betul tidak? Iya dong. Karena merasa ya itulah yang kita terima dari Allah, hadza min fadli rabbik. Inilah keutamaan kelebihan dari Allah. Tidak perlu kita yang namanya ngarasula kalau bahasa Sunda itu, atau kita tidak perlu harus banyak mengeluh. Cukup kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita dapati di hari-hari yang sudah kita lalui. Akan tetapi ketika ada hal-hal yang memang kurang baik, nah ini jangan sampai terjadi di tahun yang akan datang. Itu fungsinya kita muhasabah, mengevaluasi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan masalah ibadah, hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebih biasanya standarnya 1 tahun itu 360 biasanya gitu ya. Bisa kurang, bisa lebih barangkali. Nah, kalau 1 tahun kemarin ini misalkan ambillah 360 hari 1 tahun kemarin, berapa hari yang kita tidak pernah sholat subuh dari 360 hari di tahun 1445 Hijriah. Di tahun 1445 Hijriah yang akan kita tinggalkan ini. Itu sholat subuhnya tuh
Kita kalau ambil 1 tahun 360 hari, berapa hari yang kita lewat tidak melaksanakan sholat subuhnya? Nah, kalau tidak ada yang bolos sama sekali berarti 100%. Mantap. Nah, tapi kalau kita merasa ada beberapa subuh yang kita lewati dari 360 hari tersebut atau 1 tahun, maka tahun yang akan datang ini jangan sampai terulang. Minimal kita dikurangin dikit. Kalau misalkan di tahun kemarin kita ini meninggalkan sholat subuh itu adalah sampai 100 hari misalnya, berarti di tahun yang akan datang ini jangan sampai 100 hari lagi, 150. Itu menjadi nambah tuh Bang. Kita kurangin. Kurangin, jangan sampai 100 hari lagi kita tinggalkan. Kalau terjadi 100 hari lagi kita tinggalkan, Masya Allah, kita akan rugi dalam hidup ini. Naudzubillahi min, atau sampai jatuh kepada nilai celaka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Itu baru subuh. Terus maghrib. Dalam 360 hari di tahun yang akan kita lalui ini, yang akan kita tinggalkan 1445 Hijriah, berapa hari anu urang teu salat maghrib gitu tuh. Taruhlah cokot anu tadi subuh berapa tadi? 100. Enak maghrib 50. Nah, kalau misalkan 50 hari dari 360 hari kita nggak salat maghrib, Masya Allah, di tahun 1446 Hijriah nanti jangan sampai diulang. Itu namanya evaluasi, hadirin jamaah. Itu sederhana aja. Lanjut sholat isya-nya, berapa hari kita tinggalkan sholat isya dalam kurun waktu 1 tahun, karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah hidup para jamaah. Ini perlu ada evaluasi sebetulnya di dalam ibadah, supaya nanti ada perubahan lebih baik. Isya misalkan, perasaan cina isya mah nu kaliwat, alhamdulillah bisa dalam 1 tahun imah can pernah diliwat, bagus. Ulah ditambahan salatna turun 4 rakaat jadi 6 rakaat. Bukan seperti itu. Jadi artinya kita pertahankan. Pertahankan. Belum lagi sholat asarnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kurun waktu singkat memang 360 hari atau misalkan 1 tahun 12 bulan, ternyata kalau sudah kita jalani begitu singkat dan cepat. Itulah yang disebut dengan waktu. Maka berapa banyak dari sekian nikmat yang suka diabaikan, yang dianggap tidak penting, padahal itu adalah nikmat modal kita untuk melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah nikmat waktu yang kadang kita lengah dengan nikmat tersebut. Waktu itu kan kalau orang sono bilang time is money. Waktu adalah uang. Kalau orang timur, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang, gak bisa kita gunain waktu, bisa membunuh kita. Itunya. Jadi gunakan dengan sebaik mungkin. Belum lagi nanti sholat zuhurnya dalam 1 tahun, berapa kali kita tinggalkan sholat zuhur kita. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Karena kita tidak ada jaminan sebetulnya ya, tahun yang akan datang ini apakah bisa full kita hidup 1 tahun, mudah-mudahan panjang umur. Ini kan rahasia Allah, benar Bang Rian? Ini sebuah rahasia Allah. Jadi kalau kita menghitung tentang bagaimana ini, apa yang kita sudah lakukan, terutama ibadah kita kepada Allah, maka begitu jauh kita kalau hanya mengandalkan tentang sholat kita masuk surga Pak, betul tidak? Termasuk saya pribadi sangat jauh sepertinya, karena dalam sholat kita kadang-kadang kan masih ada ngalawung nyampingnya. Maka salah satu di antaranya adalah kita terus berusaha untuk lebih baik, terutama hal-hal yang memang tidak baik pernah kita lakukan di tahun yang akan kita tinggalkan ini, maka jangan terulang. Tapi kalau ada hal-hal yang baik-baik, pertahankan, kalau perlu tingkatkan, tularkan kebaikan tersebut kepada keluarga kita, pada teman-teman kita. Insya itu namanya muhasabah, introspeksi, ya. Kita melihat aja dah dalam kehidupan kita. Dalam 1 tahun Allah sudah berikan fasilitas kehidupan buat kita.
umur, napas, sehat, Masya Allah ya, itu kan luar biasa. Maka kita evaluasi bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan kita menyongsong tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1446 yang akan datang nih, kita evaluasi beberapa hari ke depan. Sudah akan kita tinggalkan soalnya nih 1445 Hijriahnya. Salah satu dengan bermuhasabah, kita introspeksi diri sama-sama, dan mudah-mudahan pada malam ini pun kita masuk kepada kategori muhasabah diri. Amin. Kita masih memanfaatkan di penghujung akhir tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam rangka kita melakukan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tutup nih akhir tahun Hijriah ini dengan kebaikan, insya Allah kedepannya pun kita akan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya banyak hal yang harus sampaikan, tapi mengingat waktu, mudah-mudahan saya sampaikan walaupun singkat bisa bermanfaat. Jadi pada intinya jelang sambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini dengan muhasabah diri, introspeksi diri kita, beberapa kekurangan dalam ibadah kita, maka kita harus lengkapi di tahun yang akan datang. Kita lebih semangat giratu fil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan rahmat sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi rezekinya, dan yang hadir semuanya pada kesempatan malam ini sebagaimana kita lakukan setiap malam Jumat, alhamdulillah kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita semuanya pun diberikan kesehatan, berkah rezeki, hasil maksud dan tujuan kita, dan kita doakan para almarhum dan almarhumah kita senantiasa diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana ya Allah babal khair wa babal barakah wa babal salam wa basihah wal afiyah, barizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.